Oke, baiklah, kita ketemu. Pada hari ini topik kita adalah mengenai Introduction and Data Collection, mengenai pengantar statistik dulu dan juga mengenai pengumpulan data. Nah, kita masuk sekarang lagi ke apa yang akan kita pelajari. Pertama, bagaimana statistik di bisnis. Kedua, sumber-sumber data. Tiga, jenis-jenis data. Selanjutnya, statistik is concerned, berhubungan dengan processing dan analyzing data, mengenai memproses dan menganalisis data, mengumpulkan, mempresentasikan, dan merubah data untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi itulah beberapa hal yang dilakukan statistik ya. Satu, ada beberapa hal yang mesti kita ketahui dalam statistik. Pertama, populasi adalah kumpulan dari semua anggota dari kelompok, sebuah kelompok. Sampel, bagian atau porsi dari populasi yang dipilih untuk dianalisa. Parameter, sebuah pengukuran numerik yang menggambarkan karakter dari populasi. Keempat, statistik, pengukuran numerik yang menggambarkan karakteristik dari sampel. Jadi di sini kalian mesti tahu juga ada statistik. Ini adalah artinya kalau di bahasa Indonesia kan dia statistik, artinya pengukuran numerik atau pengukuran angka-angka yang menggambarkan karakter dari sampel. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris ada lagi yang namanya statistics, pakai S dia. Ini di bahasa Indonesia kan menjadi statistika, yaitu ilmu yang mengajarkan mengenai statistik. Jadi ada 4 tadi ya: populasi, sampel, parameter. Parameter itu ukuran atau angka yang menjelaskan populasi. Kalau statistik yang menjelaskan sampel. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contohnya ini dia. Inilah sebuah populasi. Inilah sebuah sampel. Jadi pengukuran untuk yang menggambarkan populasi disebut parameter. Pengukuran yang menghitung sampel adalah statistik. Oke, kita lanjut lagi. Ada 2 cabang statistik atau bagian. Satu deskriptif statistik, satu lagi inferential statistik. Deskriptif statistik mengumpulkan, meringkas, dan mempresentasikan. Inferential statistik menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana statistika deskriptif mengumpulkan datanya? Satu, melalui koleksi atau melalui survei. 2, bagaimana mempresentasikan datanya? Melalui tabel ataupun grafik. Bagaimana mengkarakteristik datanya? Melalui rata-rata sampel ya, seperti ini dia rumusnya. Nah, inilah contohnya. Sekarang kita lihat lagi inferential statistik. Inferential statistik ini berupa estimasi dan hipotesis. Dalam melakukan estimasi, mohon pahamnya ya, estimasi rata-rata populasi, bobot rata-rata populasi menggunakan sampel bobot rata-rata sampel. Uji hipotesis
yaitu contohnya menguji klaim atas bobot rata-rata populasi adalah 120 pon. Nah, statistik inferensi menarik kesimpulan tentang sebuah populasi berdasarkan hasil dari sampel. Nah, pengumpulan data. Data dikumpulkan diperoleh menjadi data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari koleksi data. Data sekunder merupakan kompilasi. Kompilasi artinya gabungan. Nah, data primer diperoleh pertama melalui observasi, bisa melalui survei, dan bisa juga melalui percobaan atau eksperimen. Kalau data sekunder merupa dari elektronik, print elektronik ya. Nah, sekarang kita lihat sedangkan data itu sendiri terbagi atas data kategori dan kata numerik angka, dan sedangkan data numerik terbagi atas data diskrit dan data kontinu. Nah, pertama apa maksudnya data kategori? Kategori masuk ke umpamanya jenis pernikahan, status pernikahan, partai politik, warna mata. Kalau dia data numerik diskrit, jumlah anak, jumlah defect atau yang rusak seperjam, umpamanya pabrik. Nah, kalau dia continuous, berat, voltase, atau katakan data distrik adalah bisa dihitung, continue measure yang diukur berdasarkan karakternya. Nah, level-level pengukuran dan skala pengukuran, tingkatan pengukuran dan skala pengukuran. Nah, kita lihat. Nah, jadi dimulai dari data nominal. Data nominal, jadi inilah yang paling rendah. Pengukurannya diperoleh dari kategori melalui penyusunan atau pengarahan. Data ordinal diperoleh dari ranking, urutan atau skala. Data interval adalah data yang perbedaan antara pengukuran tetapi tidak mempunyai nilai nol. Data rasio, perbedaan antara pengukuran dan mempunyai nilai nol. Maka data rasio adalah yang paling kuat dalam segi pengukuran. Contoh kita lihat sekarang data nominal. Contohnya tadi ada status pernikahan, jenis mobil yang dimiliki. Data ordinal, contohnya service quality rating, tingkat pelayanan, kualitas pelayanan. Standard and Poor bond rating, student letter grade, jadi nilai mahasiswa. Data interval, temperatur dalam Fahrenheit, nilai standar ujian. Nah, selanjutnya data rasio, tinggi badan, umur, mingguan, jumlah makanan yang dihabiskan. Ini maksudnya kalau data rasio dia tidak ada nilai nol. Kalau data interval dia ada nilai nol. Nah, jadi ini tidak ada nilai negatif, ini positif. Contohnya, tidak ada orang yang umurnya nol, tidak ada orang yang tingginya nol.
Kalau temperatur suhu ada 0 derajat. Ya, kita lanjut lagi. Inilah ya yang harus kalian pelajari mengenai summary atau ringkasan populasi atau sampel, parameter atau statistik, data primer ataupun data sekunder, mendefinisikan statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Nah, mereview tipe-tipe data dan skala pengukurannya, kategori dengan numerik, diskrit dengan kontinu, nominal dengan ordinal, interval dengan skala. Demikianlah dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa mengerjakan latihan yang ada di berikut ini.